Jumpa lagi di Teras Hukum bersama saya Agus Surono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Saya akan membahas atau menyampaikan pandangan-pandangan saya terkait dengan soal rencana debat calon presiden dan wakil presiden yang keempat yang akan diwakili oleh masing-masing para calon wakil presiden dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan, masyarakat adat dan masyarakat desa, dan bagaimana desa mempunyai hak atas sumber daya alam. Saya akan mulai satu persatu, saya akan bahas ya di dalam kaitannya dengan debat yang nanti akan dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2024 yang akan datang. Saya kira perlu untuk kita berikan satu masukan-masukan. Ya, tentu berharap bahwa debat yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing calon wakil presiden, baik dari pasangan 01, pasangan 02 maupun pasangan 03, tentu akan menyampaikan kebijakan-kebijakan dan program-program yang konkret berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, salah satu isu yang menarik yang sebenarnya pada waktu debat wakil presiden sebelumnya ya, yang debat yang kedua yang kemudian tampil dari pasangan 01, pasangan 02 dan pasangan 03, salah satu yang dibahas pada waktu itu adalah berkaitan dengan soal bagaimana cara membuat regulasi yang berkaitan dengan carbon storage gitu ya. Nah, sebenarnya soal isu itu baru dimulai, baru kemudian tepat dibahas di dalam isu debat yang keempat ini, yang kemudian para wakil presiden nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan soal isu lingkungan hidup. Saya mulai dengan isu sumber daya alam terlebih dahulu. Nah, saya berharap dari ketiga pasangan calon wakil presiden ini ya menyampaikan gagasan-gagasannya, pandangan-pandangannya terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, baik itu sektor yang ada di pertambangan, kemudian perkebunan, kehutanan, pertanian, laut dan seterusnya, yang saya kira sangat luar biasa ya, yang kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan dan program-program konkretnya. Karena selama ini kalau kita lihat dari berbagai persoalan sumber daya alam yang ada itu memang banyak mendapatkan manfaat atas pengelolaan sumber daya alam itu adalah korporasi. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat? Nah, masyarakat yang ada di wilayah-wilayah baik itu yang ada di desa ya, di kabupaten dan seterusnya, itu memang masih memerlukan satu upaya ya oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan konkretnya. Ya, contoh berkaitan dengan soal sumber daya alam, misalkan sumber daya laut, misalkan bagaimana nelayan kemudian tradisional yang ada di desa-desa ya, yang di daerah-daerah laut ya, wilayah-wilayah pesisir pantai itu apakah memang sudah menikmati manfaat dari kebijakan itu? Ternyata kalau kita perhatikan masih belum. Nah, oleh karena itu meskipun sudah ada kementerian yang mengurusi soal itu, tentu diharapkan dari kebijakan-kebijakan dan program-program konkret yang nanti akan disampaikan atau ditawarkan oleh ketiga para paslon ya, dalam hal ini adalah wakil presiden, itu bisa kemudian membawa perubahan-perubahan konkret dan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Ya, kemudian di sektor pertanian misalkan, ya, katakanlah misalkan pupuk yang murah dan seterusnya, itu kan juga berkaitan dengan soal isu sumber daya alam. Kemudian soal tambang ya, bagaimana pertambangan rakyat, bagaimana perkebunan rakyat yang kemudian memberikan peluang-peluang kepada masyarakat, itu juga memang harus didorong kebijakan-kebijakan pemerintah ya, terutama berkaitan dengan soal permodalan. Lalu yang kedua tentu berkaitan dengan isu lingkungan ya. Isu lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan dalam beberapa kesempatan ya ada beberapa
perbuatan-perbuatan yang kemudian dilakukan ya oleh korporasi ya, yang kemudian ini malah masuk ranah korupsi begitu ya, korupsi di sektor sumber daya alam yang kemudian ya alhamdulillah memang sudah dilakukan proses hukum oleh Kejaksaan Agung begitu. Namun saya pikir ini masih banyak soal-soal yang berkaitan dengan soal pelanggaran lingkungan hidup. Ya, apakah itu pelanggaran yang berkaitan dengan soal misalkan pencemaran ya lingkungan, kemudian ada kerusakan lingkungan dan seterusnya, yang saya pikir ini harus juga diperhatikan kebijakan konkretnya. Isu yang paling sangat nyata ya, yang kemudian harusnya itu menjadi satu akar persoalan yang harus diselesaikan dalam pemerintah yang akan datang begitu, karena memang saya belum melihat secara signifikan ya, terutama berkaitan dengan soal penyelesaian masalah soal kawasan hutan. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan pertambangan, kegiatan pertanian dan seterusnya. Dan bahkan kemudian ada beberapa program-program yang berkaitan dengan food estate misalkan, yang kemudian ternyata ini belum berhasil. Saya kira pemerintah ke depan ya, para calon wakil presiden pada debat tanggal 21 Januari diharapkan mampu untuk memberikan satu solusi-solusi konkret melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang nyata. Lalu di sektor misalkan berkaitan dengan soal masyarakat ya, masyarakat adat yang memang secara normatifnya memang sudah diberikan satu perlindungan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah itu di dalam undang-undang kehutanan, apakah itu di dalam undang-undang hak asasi manusia dan seterusnya. Namun yang saya kira masih belum benar-benar diwujudkan yaitu kaitannya dengan pemenuhan hak ekonomi masyarakat yang ada di desa, hak sosial yang masyarakat yang ada di desa, hak budaya masyarakat yang ada di desa. Nah, beberapa contoh-contoh yang memang meskipun sudah ada beberapa program-program yang berkaitan misalkan mengenai pengembangan ekowisata yang ada di desa, ini belum semuanya secara merata. Benar-benar program ini memang dirasakan oleh masyarakat desa secara menyeluruh ya, baik yang ada di kawasan Indonesia Timur maupun yang kawasan Indonesia Barat ya, dari ujung Papua sampai kemudian ujung wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Sabang ya, atau di Banda Aceh begitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa meskipun kita sudah ada yang namanya undang-undang desa, dan kemudian undang-undang desa ini juga sudah dirubah ya berdasarkan perubahannya, namun saya kira Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan perubahannya yang terakhir itu belum kemudian dapat secara konkret, secara nyata benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa. Mestinya sumber daya alam, mestinya lingkungan, mestinya kemudian sumber daya alam yang ada di wilayah desa, baik untuk kegiatan pertambangan dan yang lain-lain, itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa, dan kemudian setiap masyarakat desa juga diberikan akses yang luar biasa. Selain berkaitan dengan soal permodalan, juga yang paling penting adalah berkaitan dengan peningkatan SDM yang ada di desa. Baik, berkaitan dengan soal program kerja yang kemudian nanti akan disampaikan oleh calon wakil presiden ya, baik itu dari pasangan 01, pasangan 02 maupun pasangan 03, terutama berkaitan dengan soal bagaimana memberikan akses atau mewujudkan hak masyarakat desa atas sumber daya alam. Itu salah satu diantaranya adalah bagaimana program yang berkaitan dengan kesempatan bagi masyarakat atau kesempatan bagi SDM yang ada di desa itu untuk kemudian diberikan kesempatan menjadi seorang sarjana dalam setiap keluarga. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya melihat hal ini justru harus didorong ke arah sana supaya apa? Supaya nanti ketika mereka sudah menjadi seorang sarjana, mereka akan kembali ke desanya dan menjadi penggerak masyarakat desa yang akan kemudian membawa perubahan
di desanya masing-masing, terutama berkaitan dengan masalah pengembangan potensi-potensi pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa. Saya kira beberapa program-program yang nyata ini ya, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, pemenuhan hak sosial, pemenuhan hak budaya di masyarakat desa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di antara 3 paslon dalam kesempatan nanti adalah wakil presiden ya, yang kemudian akan menyampaikan program-program yang nyata, itu juga harus menyampaikan hal tersebut ya. Saya berharap tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya berkaitan dengan soal istilah-istilah. Istilah-istilah itu saya kira itu tidak substansial di dalam kaitannya dengan perdebatan calon presiden dan kemudian calon wakil presiden sebagaimana yang pernah terjadi di dalam debat yang kedua begitu ya. Saya pikir itu harusnya dihindari oleh masing-masing calon wakil presiden ya, dan kemudian lebih fokus kepada bagaimana penyampaian program-program yang nyata, program-program yang konkret yang kemudian ini akan membawa perwujudan untuk mewujudkan tujuan nasional ya kita, nasional bangsa Indonesia, yaitu adalah membawa masyarakat yang sejahtera ya, membawa masyarakat yang adil dan makmur ya, yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan dalam beberapa kesempatan di forum Teras Hukum ini. Mudah-mudahan debat calon wakil presiden ya, yang kemudian merupakan rangkaian debat yang keempat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu akan lebih berbobot ya, akan lebih berkualitas ya. Kemudian di gagasan-gagasan yang disampaikan itu lebih merupakan gagasan-gagasan yang sifatnya adalah berupa program-program konkret ataupun program-program yang nyata. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan masyarakat bisa mencermati, bisa menilai ya, bisa memilih kemudian siapa sajakah calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan membawa perubahan bangsa menjadi bangsa yang maju ya, menjadi Indonesia emas yang dicita-citakan oleh kita semua ya pada tahun 2045 sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pandangan-pandangan saya di dalam forum Teras Hukum ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa bermanfaat untuk segenap masyarakat tanpa kecuali ya, baik itu generasi Z, generasi milenial, kemudian generasi muda yang lainnya, ataupun bahkan generasi baby boomers yang kemudian mempunyai hak pilih sehingga bisa menentukan pilihan-pilihannya, yang kemudian pilihan ini dipertimbangkan atas kemudian nurani yang mendasarkan pada program-program konkret dari para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan membawa Indonesia Emas 2045. Terima kasih, kita jumpa lagi di acara Teras Hukum yang berikutnya dalam forum yang sama di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.